Halo, halo. Halo, Apa kabar semua? baik kok. Aku sebenarnya semalam FOMC sebenarnya bisa dapat trades tuh, tau gak sih kok. Cuma Waduh. karena ngantuk habis. Jadi aku main bowling sampai jam setengah dua. Terus kayak nunggu bentar lah lihat gitu. Terus kayak nonton 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 nonton. Oh naik turun tuh. Tuh, gue tidur jam segitu. Ya terus kayak ngantuk lah, nggak jadi trade lah, males sih itu. Tapi aku udah lihat tadi kan dia sempat naik tinggi terus turun. Tapi kemarin pas yang kayak impact news dia kayak gini juga. Aku pikir bakal naik, ternyata benar. Tapi aku ngambil sih. Ya udah lah ya. Pada kuat ya tidur malam. Kalau hari ini libur kok aku. Oh libur. Oh ya juga ya. Yes. Nggak, sebenarnya aku ada kelas sih, cuma kayak kelasnya udah nggak ngapa-ngapain gitu, jadi aku bolos aja. Kata dosennya juga, kalau masih ada jatah bolos pakai aja gitu, soalnya kayak kalau udah presentasi nggak perlu presentasi lagi, ya udah. Oke. Hmm. Kalau kok, Jadi plannya yang bisa gue kasih ini ada dua. Either ini buat entry short term ya. 4210 kalau ada rejection bagus atau snapback di atas 4215 itu bisa jadi entry. kok Siap. Ada. habis nge-gym dah kok. Enggak. Semalam tidurku kayak kebangun-bangun terus. Jadi nggak enak. Hmm. Tapi aman lah. Halo Denzel. Ini bentar lagi jam 10-an udah harus cabut aku. Dan sekarang jam 10 kok. Jam 11 sorry. Mau Hmm. kemana kok? Ke IDBW itu. Ada Apa invitation. itu? Indonesia Blockchain Week. Oh, Sampai sore ya. Masih cabut. kok Oi. eh, aku mau nanya tentang planning ini. Heeh. Itu kan kok ada gambarnya, ada pullbacknya juga kan kalau misalnya break Heeh. 215. Itu berarti kalau misalnya nggak ada pullback nggak entry kan kok? Ya bisa bisa entry aja sih kalau lu agresif. Oh, berarti tergantung agresif atau lagi konservatif aja ya. Lagi Betul. defensif. Oke, oke. Aman. Jadi ya, The Fed nih hawkish apa dovish ya statementnya? Nah, nih, the Feds tuh pasti nyari tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah gimana? Mereka nggak bisa bilang mereka dovish, or mereka. Kalau yang gua lihat sih, rate cuts akan terjadi dan mereka masih ngedukung rate cuts karena greedy rate cut bets-nya tersebut. Tapi mereka nggak bisa terlalu kayak dovish juga. Nanti USD-nya strength-nya hilang kok. Hmm. Itu. Ini Hmm. yang disebut namanya balancing act. Kalau Koko ini kan Koko elites ya. Koko ke database Capital Hungry, ada di database yang di Capital Hungry. Itu Koko cari aja balancing act games, itu ada semua di sana. Ya Kalau Koko sih. mau mahamin apa yang aku maksud dengan lebih dalam ya. Tuh. Coba coba cari aja, harusnya keluar video ya. Nah, Koko tinggal nonton. Kita coba nonton. Berarti lebih ke netral jadinya ya. Nggak netral, tapi kayak mereka harus tarik-tarikan lah bahasa gitu. Uh.
Gue tadi pagi ada ngebay di atas. Siapa yang ngapain? Dua. Di mana kok? Di atas sekali. Buru-buru ya? Atau Nggak buru-buru sih udah di plan sebenarnya. oh, nyaman lah kalau di plan mah. Karena gue lihat kan expect apa continuation kan karena habis FOMC. Oh, suka narik kok kalau bisa VMC itu. Oh, jadi ya udahlah kena SL. Oh, udah kena. Udah di break kok tadi. Oh. Hmm. Kok berarti ini kan kita kan udah selesai FOMC ya. Aha, Terus eh kan next meetingnya tuh Januari. oke. Terus berarti kita market sekarang sentimennya lebih ke arah situ ya, ke next meeting nanti, Jobs data market juga masih gridnya ada gitu. kan bayar ini? Jobs data masih ada kok. Masih ada ya. Maksudnya tuh kayak kita kan kalau ngeliat kan market kan greedy ke arah FOMC ya. Iya, Gimana sih jelasinnya? bukan greedy nunggu Eh, FOMC. jadi price tuh udah gerak duluan tuh. Nah, berarti kan kita sekarang tujuannya Bukan. untuk yang Kayak gini-gini. The focus of the market masih sama. Rate cuts expectation. Sampai detik ini pun masih sama, belum berubah. Jadi kalau kau tanya gitu, apakah mereka mau pricing in next cut expectation? Saya bisa jadi. Cuma kan mereka perlu dovish statements and stuff kalau untuk itu. hmm, Yang sekarang belum dikasih. Karena kan baru selesai FOMC. Nggak mungkin mereka langsung dovish statement gitu. Kayak kemarin kan awal-awal juga hawkish, hawkish, hawkish. Tengah November baru geser. oh iya iya iya. Hmm. Tadi kan Sih. Desember kan narasinya kan nggak ada rate cuts. Bener gak? Benar benar benar. Ya, kayak gitu. Ya, this is the two area to look out for. Ya, semoga get something. Oke. Get something lah harusnya. Tadi aku sempat nge-sell kok di 4239. Karena aku lihat kayak double top maybe. Dia aku lihat double top. Terus Di SL kekecilan lah. 4239. 4239. Aku taruh SL-nya terlalu rendah. Terlalu tipis maksudnya. Kamu taruhnya di atas sini doang ya? 4241. Iya. Dark price. Iya, aku taruhnya di. Ya, sebenarnya kalau ini kamu taruh di sini nggak salah lah. Eh, kamu taruhnya di atas sini. Masih masih 30 pip, masih reasonable lah. Ngerti gak? Oke, Kak. Ya kayak gitu. Kalau nggak kena SL running tuh.
Mm-mm. Iya kok makanya kok. Sakit hati tuh dia dikit. Belum dikasih konfirmasi buat bayi kita. Apa ke 4180 lagi ya? Bisa jadi kalau dia ke 180 lagi, basically dia wipe out semua move-nya kan. Iya sih. Kemungkinan besar kita akan ranging until we don't know when. Gila kalau ke 4180 lagi jahat juga, Cok. Ya kalau ke 180 lagi kan basically kan dia wipe out semua move FOMC. Dan kemungkinan besar kita akan stay di range itu sampai we don't know when, sampai tahun depan kali. Anjir. Memang kayak gitu kok market. Di mana kok itu acaranya? JCC, Jakarta Convention Center. Berapa lama ya gue kesana, gue cek dulu. Pas 80 dulu nggak sih? Bisa jadi. Kalau 4210 nggak hold sih ada potensial ke sana ya. Di CC. Di CC itu yang berarti arah ke peak ya? Kayaknya bukan deh. Di CC. Oh, Jakarta Utara. Iya, kayaknya bukan deh kalau arah ke pick. Kita aku cek JCC. Mana sih? Location. Jakarta International Convention Center. Gatot Subroto 41 menit. Anjing. Jauh bet. Jadi jauh-jauh ya, 41 menit. Pasti di pusat sih banyak kan acara gitu, Pak. Kita lihat ya kalau nih hold on ini bisa jadi entry intraday yang cukup solid. Oh Tapi nih kalau bentar, kalau satu dia. 4210 ini nggak hold on, kita bisa lihat potensial ke 4180 lagi. Which is berarti gua akan menyarankan dengan sangat menyarankan kalau dia nggak bisa hold on di atas sini, kalian cari continuation sell-nya sampai sini make sense menurut gua. Noted. Ini intraday setup yang cukup menarik sih. Ntar guys, mau bikin kopi.
Wih, M30 mau close. Let's see. Oh, William. Ya, iya Oh, kenapa? oh, kalau trading bisa gimana kok? Kayak breakout Gimana gitu apanya atau nih? ya misalnya nunggu pullback atau apa? Dulu sih lebih ke breakout ya, tapi pas movement goldnya lagi enak, tapi sekarang kayak tai sih. Jadi udah kayak ya udahlah, enak ambil retest aja, pullback dulu gitu. Oke, oke. Breakout susah, beneran. Gua track jurnal gua rata-rata loss gua tuh di Breakout. breakout. Tapi kalau movementnya lagi enak tuh, itu salah satu yang lumayan juga. I see, I see. Ini sekarang kayak tai sih. Males banget gua breakout. Oh, biasanya intraday atau scalping kok? Lagi transisi ke intraday. Aku pengen Karena gua intraday kan tapi juga rada kayak nggak juga sabar gitu. eh iya sih, lebih ke set and forget aja kalau intra. Karena gua basically kan kerja juga. Ah, Ini ya, nggak bisa mantau terus gitu. I see, I see. Terus kalau scalping ya, menurut gua nih kayak tingkat FOMO-nya tuh lebih gede. Bener sih. Itu aku ngerasa sih. Kerasa nggak sih? Ngerasa banget gitu. Kayak Yang nggak harus ke break kerjaannya mau sekarang, cepet aja. guys, yang harus ke break sekarang tuh ini nih. Kalau dia bisa ngebentuk double bottom, dia bisa nge-break ini, lu aman. Tapi kalau dia nge-reject lagi, ada kemungkinan kayak gini nih. Sama di sini juga. Eh, jadi penentunya itu sebenarnya 2415 ini. Atau kalau dia nggak bisa bikin sana, ya dia begini begini ya, habis posisi kalian. At the end of the day, semua probabilitas. Oke? Oh, oke. Oke kok. Kalau bisa break 4220, oh kalian enak sih. Oh, gue belum masuk sih. Gue bingung. Belum masuk. Posisiku udah running 30 pip. Gue running 30 pip kok. Kok bisa ya kok konfirmasinya di M1? Kok bisa apa? Kok, misalnya nih, kok lu ambil trade ini, tapi kayak konfirmasinya tuh di M1 gitu loh. Mau tau nggak aku entry di mana? Candle mana? Di mana? Nah, Anjir. aku entry di sana. Karena weeknya lumayan panjang kan kok. Karena Kapan? karena ya karena emang kita planning rejection di sini. Terjadi Iya. rejection toh. So ada reason nggak buat aku? Mm-mm. So, ada reason nggak buat aku nggak entry? Oke kok. Eh, Aku udah planning trade ini belum? Sebelum pas awal mulai Zoom. Udah. udah. Udah kan? Aku bilang kalau double bottom atau kalau ngebreak kan? Oh itu udah termasuk. Oh iya sih. I see. Ngebreak belum dikasih breakout toh? Iya. Tapi double bottomnya dikasih kan? Oke. Oke. Sekarang
kita masuk ke posisi krusial yang aku bilang tadi, benar gak? Iya. Kalau kita bisa break close above, aman. Kalau dia nge-reject lumayan agresif, hati-hati. Gitu aja. Oke kok. Kan kita react dari apa yang dikasih market nih. Kalau kayak gini nge-break, dan dia bisa maintain above nih. Kalau yang sebelah sini dia coba nge-break dia belum bisa maintain. Kalau sekarang dia break bisa maintain above, dia bisa nge-break above 4220. Ya basically posisi lu aman. Kalau ini nge-break low-nya lagi, and then continue breaking the low, basically mungkin lo harus close posisi lu yang di sini. Gitu aja cara lo maintain. Ternyata tuh kayak gitu. Hmm. Hmm. Kalau sekarang terlihat apa? Terlihat bagus toh, terlihat aman toh. Ya sudah, biarin aja dulu. Kalau lu Kirain. kalau lu overthinkingin ya otomatis posisi lu akan sering lu close early. Nah, is it still good? Kamu bertanya kayak gitu. Mm-mm. Dikasih entry kayaknya kita kok William. Kalau Ya, misalnya semua. kalau misalnya ini nge-reject lagi sih, gua nggak nyuruh lu orang entry ya. Oke, Pak. Nggak bercanda doang kok. Ingetin aja. Gua masih hold posisi 4210 doang ya. Yang lain gua nggak ada. Pusing nggak? Lumayan sih. Pusing karena bingung kenapa berani entry di situ ya. Iya, Tapi penjelasannya bisa dimengerti kenapa entry di situ. bisa sih. Cuma bingung kenapa berani ya kalau kenapa Iya, berani. agresif banget gitu loh. Jujur nggak agresif malah. Kan nunggu pullback. Kalau gua agresif gua kejar di sini. Tapi kan gua nunggu pullback dengan sangat sabar di situ. Ibaratnya gini nih kok. Mungkin Hmm, aku bisa kasih gambar yang gini. Kok nonton Blue Lock gak Blue Lock? Nggak nonton ya? enggak apa itu? Aku nonton. Nah, misalkan lu Blue Lock nih, ya, lu orang biasa. Kan di Blue Lock kan ada siapa yang Isagi itu kayak orang biasa ya, Iya. ya kan? Tapi dia pintar cari opportunity, bener gak? Dia bisa Ah, bahasanya nyari nyari celah gitu. iya. Lu sabar nunggu di celah tersebut, waktu bolanya datang ke lu, masa nggak lu tendang bolanya? Iya sih. Jadi exactly gitu, exactly di sini kayak dari awal dari awal mulai kita udah prediksi nih, mau nunggu di sini atau nunggu breakout ini, gitu kan tadi. Breakout ini Iya. nggak terjadi. Hmm. Tapi yang di sini dikasih nih double bottom rejection. Masa iya udah dikasih begini nggak aku entry? Ngerti gak? Oke. Berarti kan ibaratnya bolanya udah nyampe depan kaki gua nih. Tugas gua golin golin ke gawang musuh. Masa iya nggak gua tendang bolanya di depan mata gua? Oke, oke. Paham, 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 paham. Either way mau gol gak gol urusan nanti ngerti gak? Berarti maksudnya mau TP nggak TP urusan nanti. Tapi plan yang udah ada di tangan lu ya lu lakuin dulu. Kalau nggak TP lu pelajari kayak tendangan gua salahnya di mana ya? Eksekusi gua salahnya di mana ya? Aduh, Atau bentar trade gua lagi. kalahnya di mana ya? Analogi kayak gitu aja. Hmm. Hmm. Oke. Anjir, ternyata seagresif itu ya. Enggak, maksudnya kayak nggak kepikiran aja sih. Lebih tepatnya bukan seagresif, lebih tepatnya di saat plannya beneran dikasih ke kamu, jangan banyak mikir. Kebanyakan orang tuh gini,
bisa planning, bagus. Pas plannya terjadi, mikir. Pas plannya di sini, telat, FOMO. Pas dia breakout sini, baru berani entry. Ketarik, loss. Baru dia naik. Sedangkan kalau lo entry di sini, lo bisa nih nahan dari sini nih. Karena posisi lo masih plus. Ngerti gak? Banyak orang tuh bukan bukan nggak bisa planningnya bisa. Waktu kejadian depan matanya, nggak berani entry. Entry nanti di sini nih, nunggu breakout sini nih. Nih, ketarik-tarik dulu nih. Kena SL, baru naik. Bilangnya kok gua kena SL. Plan original lu di sini. Lu entry-nya akhirnya di sini karena FOMO takut ketinggalan move yang udah lu plan. And then ketarik dulu kena SL. Baru dia lanjut continue naik. Sedangkan kalau kalau posisi lu taruh entry di sini, stop di bawah sini, they can do whatever fuck they want kan. Ngerti gak? Hmm. Banyak orang Ngerti. kesalahan itu begitu, bukan nggak bisa trading, bukan nggak bisa planning. Waktu 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 plannya beneran kejadian depan mata mereka, mereka takut gitu. Atau waktu dia beberapa kali ngetes mereka takut gitu. Emang Lebih apakah ke nunggu konfirmasi aja lagi sih kalau sebenarnya. itu kan selalu muncul di otak begitu posisi terjadi, begitu posisi yang mendekati, gue tunggu konfirmasi. By the time lu nunggu konfirmasi, konfirmasi di sini nih. Sekarang gue tanya, dengan ada konfirmasi ini, sama konfirmasi ini, emang ini memastikan lu nggak akan lose the trade? Ya enggak juga. Emang ini memastikan lu akan lose the trade kalau lu langsung entry di sini, yang udah lu plan sebelumnya? Hmm, Nggak juga iya toh? sih. Ya enggak Ini juga. at the end of the day itu cuma di otak kita kayak, oh gue butuh konfirmasi lebih biar peluang gue kalah lebih sedikit. Itu cuma di otak kita doang gitu. Oke kok, dimengerti kok. Oke, Karena oke. at the end of the day kita sebagai trader yang kita cari apa? Risk to reward toh. Nah, pertanyaannya sekarang gini, risk to reward di atas ini sama risk to reward di sini lebih bagus yang mana? Yang di bawah lah jelas. Karena SL kan sama-sama di sini. Kamu di sini juga SL struktur di mana? Di sini kan? Mm-mm. Berarti kalau kamu sebagai trader yang tugasnya jadi risk to reward yang harusnya jadi entry kamu di mana? Di bawah. Tapi dengan catatan sudah di plan dulu ya. Ngerti ya? Which is itu yang kita lakukan tadi begitu masuk Zoom, gua kasih dua plan, either gini, di sini atau di sini kan? Yang di sini Mm. nggak happening nih. Dia kan coba breakout dulu, nggak happening nih. Tapi yang di sini terjadi. Ya udah gitu. Gua akan sangat salah kalau gua nggak coba entry di sini dibanding gua entry dan gua loss. Ngerti gak? Gua entry dan gua loss, gua tahu oh there's a huge possibility dia bakal nunggu lower. Berarti gua bisa nungguin di 4180 gitu. Kalau misalkan dia break sini. Tapi kalau gua nggak entry, terus gua kejar trade di sini, jadi gua bodoh kan, jadi trader bodoh gitu. Gitu. Konsep trading. Simple. Dimengerti. Anjir. Tapi itu realita trading kok. Maksudnya gimana orang dikasih plan mereka malah takut. Abis itu mereka malah ngejar plan yang tadinya bukan plan mereka jadi plan mereka gitu. Berarti dibikin-bikin. Karena FOMO. Cuma karena mereka tahu nih, deep inside mereka tahu mereka miss out the opportunity yang udah mereka plan. Hmm. I see, I see. Ngerti sih, tapi kayak implementasinya susah banget ya kayak gitu. Ada Oke, yang salah. cara implementasinya gimana gitu kan pertanyaannya. Heeh. Sekarang ini, anggaplah, anggaplah SL 50 pips dari sini ya. 50 pips dari sini ya. Anggap nih, Mm-mm. anggap. Oke, berarti SL 50 pips. Kok takut implementasi? Ya kan, contoh. Berarti takut kehilangan uang dong sebenarnya. Iya, Kalau Koko taruh 0,02 which is hilang $10, ngaruh nggak ke hidup Koko? $10, 160.000. enggak juga sih. Ya udah, taruh aja dari segitu. Emang ada yang nyuruh langsung satu lot? Ngerti gak? Kenapa di otak kalian harus selalu pakai lot besar supaya dapat duit gede? Gitu. Kenapa nggak pakai lot kecil dulu, testing, ngumpulin confidence ya, pelan-pelan baru naik. Setelah kelihatan datanya, kelihatan kelihatan lu punya performance kayak gimana, otomatis lu akan lebih pede kok.
Tapi kalau lu nggak pernah belajar buat cut this move, ya masa seumur hidup mau ngajarin move begini habis itu kena SL, habis itu baru naik? Kan nggak mau toh. Ngerti gak? Ya jadi mau nggak mau ya begini harus dibelajarin. Gimana belajarnya ya pakai lot kecil aja. Ya duit kayak misalkan $30 nggak ngaruh ke hidupmu. Ya pakailah $30 itu. Kalau misalnya $30 masih kegedean ya kecilin $10 misalkan. Ngerti gak? Nih kayak sekarang Eh, udah breakout. Basically jalan berapa pips trade gua? Ya kita cek ya. 65 pips. Udah aman toh semua. Emang plannya dari awal aku planning ada berubah? nggak ada. Exactly. Ya that's how you trade. Lama nggak kena ceramahan. Bukan kena ceramah ini lebih kayak wake up call sih. Karena ini pasti terjadi sama semua trader. Ini terjadi sama aku juga cukup lama ke William. Jadi maksudnya jangan berkecil hati ya. Aku tak Nggak, justru gue suka kayak eh, gini. eh. Enggak, maksudnya jangan berkecil hati kayak mikir kayak kenapa susah banget gitu. Enggak, karena ini juga terjadi di aku. Cara mulainya gimana? Belajar entry pakai lot kecil aja. Misalkan kalau William punya account 2000 nih. Kalau William entry 0,05 ngaruh gak ke account itu? Nggak juga. Dengan SL kayak let's say, oke, kalau William entry di sini, SL di bawah sini gitu. Kasih sedikit ruang. Karena berarti berapa sekitar 30-40 pips. Berarti $20 ke account 2000 ngaruh gak? 1% toh. Rapi toh Hmm. risknya. Ya udah gitu aja trading. Tapi kalau kalau kau William punya trade hit kayak sekarang running gini. Nih, kayak gini kan. Udah mau harta banding 2 tuh. Wah, basically kalau William udah harta banding 2, udah boleh take something. Bener gak? Iya sih. Tapi kalau kau William entry di sini nunggu konfirmasi yang kau William ngomong, see the trade bahkan 0,3 sekarang jalannya. Buat buat ke satu banding satu berapa jauh? Masih harus nge-break level dulu, masih harus ke sini dulu gitu. Buat satu banding dua masih harus ke sini. Sedangkan kalau aku entry di bawah sini dengan risk yang sama SL yang sama, nyampe sini satu banding 6. Ngerti ya? Sadarin hal ini biasanya orang jadi lebih berani buat entry. Gitu. Oke, oke. Agak sadar jadi. Ya, bagus lah kalau tersadar. Semoga terakhir dengarkan ceramah sudah berbulan-bulan. Iya kah? Mungkin mungkin aku yang nggak join aja sih kok. Nggak tahu Terga- ya. Tergantung pertanyaan juga sih sebenarnya. Tapi tuh dulu seingatku awal tahun sering kayak gitu. Awal tahun. Mm-mm. Tergantung pertanyaan. Tadi kan kebetulan kok William nanya kayak kenapa Blind Entries itu agresif banget ya gitu. Makanya keluar. Hmm. Kok notif gua nggak masuk jam tangan ya? My God. Susah kok trading kok. Iya, Lumayan ya. lumayan. Seru kan tapi. Kalau entry di bawah udah running berapa itu? 80 pip udah. Mm-mm. Ya 70-an lah. Nggak mungkin dapat di 10 kan. Realistisnya 60-70-an lah. Anjir.
Ini jadi PR sih. Nggak apa-apa kok pelan-pelan. Karena ya rata-rata gue kayak gitu semuanya. Kayak nunggu konfirmasi lebih ujung-ujung di atas entry-nya. Iya, abis itu loss. Aku juga sering kayak gitu. Semua pasti ngelewatin fase itu. Tapi karena hal itu juga kok kayak aku kayak agak bingung masih soal tentang konfirmasi gitu. Kayak kemarin-kemarin aku tanyain gitu loh. Ah, sekarang kejawab gak? Terjawab. Nice. Kok tuh ngelihat harga tuh bukan dari bodinya doang, tapi dari wicknya juga ya. Nah kayak, soalnya kalau aku ngeliat kayak double bottom gitu, Harus nunggu aku biasa closing lihatnya dari candle. ini Kalau bodinya. kalau kamu mau nunggu closing candle kan basically ini double bottom ya. Mana sih? Oh ini. Ini begitu closing candle ini udah closing dong. Mm-mm. Sama aja toh. Oke oke. Kayak Tapi gitu. semenit gitu aja loh. Orang berarti nggak main semenit. Kan pertanyaan kayak gitu. Yes yes. Tapi ya ini yang namanya realita trading ya kayak gini guys. Terus kayak move ini. Nanti setelah kalian berani entry, PR-nya tuh apa? Holding. Holding the move itu susah loh. Ngeliat dia nge-wave gitu. Kalau kalian ada kesibukan sih gampang ya. Kalau nggak ada kesibukan tuh, lu coba perhatiin. Getar nanti. Bener juga. Jadi PR setelah entry, holding. Setelah holding, udah bisa holding 1/3, 1/3 konsisten. Ya baru, itu baru nanti di sana trading curve kalian mulai naik. Mulai mulai jadi profitable. Nanti pelan-pelan duitnya bisa dikompon. Kayak gitu. Tapi very slow. Take it slow. Gue yang trade hari Selasa itu itu aja karena gue tinggal. Hari Selasa yang mana JJ? Oh, gold. Gold yang di 4180 itu gue tinggal makanya ya udahlah gitu. Sama kok ya, aku juga. Dan kalau ditinggal tuh nggak salah ya guys. Nah, kalian udah planning nih, kalian udah dapat entry, kalian udah pasang SL, udah pasang TP, kalian tinggal tuh nggak salah ya. Misalkan Hmm. tadi kalian pasang di sini, kalian TP 1/2, terus kalian tinggal, nggak salah banget. Yang harus ngeliatin chat itu biasanya scalper doang, yang lain mah pasang posisi tinggal. Dan don't get me wrong, posisi kalian mungkin nggak kelas dari posisi sekarang, mungkin juga. Intraday trader tuh bahasanya sering sering kayak udah profit depan mata nggak di close karena nunggu 1/3 terus balik lagi ke BE gitu atau balik lagi ke SL itu mah sering. Nah itu gimana kok? Gimana apa ya? Misal kok ada trade, kok nunggu 1/3 udah dikit lagi gitu kena. Ya begitu 1/2 B, Malah balik. 1/2 BE misalkan abis BE nya kena, Mm-mm. ya udah move on ke trade baru. Mau diapain lagi? Iya juga sih. Iya kan? Masa mau dikejar lagi trade ya? Ya, nyesek aja tapi. Nyesek karena kan, tapi kan you cannot catch every move or you cannot catch every win juga at the end of the day. Probabilitas. Tapi kan sekali trade yang 1/3 lu nggak pernah bilang bersyukur banget nih, gua nggak pernah kan?
Cuma ingetnya sekian doang toh. Iya, iya. Misalkan dari 10 trade, 3 kena TP, 1/3. 2 kena SL, gitu. Terus 5-nya BE. Apakah at the end of the day nggak making money? Coba dihitung. Tetap making money toh. Tujuannya make money kan, bukan bukan biar SSM bagus atau biar win rate bagus. Iya, True. iya, benar. Hmm. Ya udah paling gitu aja dari aku hari ini. Kalau nanti malam bisa New York, kita New York. Oke? Oke. Aku harus cabut dulu, harus siap-siap harus cabut. Lanjut Oke lagi nanti kok. malam. Oke. Guys, yang hati-hati ya kalau yang mau trading volumenya dikecilin. Ah, apa maksudnya alatnya dikecilin aja. Volume market akan mengecil sooner or later sih. Jadi kurang lebih 1 minggu 2 minggu lagi akan mengecil. Jadi hati-hati. Other than that semua cukup oke sih, semua cukup bagus. Oke, I see grow kalian bagus. Untuk elit minggu depan kita mulai kelasnya ya untuk elit yang baru. Yang lama mau ikut lagi silahkan ikut. Ini elit semua. Iya, elit semua di sini. Ada elit plus, ada uji, ada elit. Eh, nanti recordingnya di share. Ini menurutku session yang cukup educational. Thank you all.